merujuk pada UPA, jadwalnya kan 2 tahun lalu, Pak, ya. Iya, iya. Tapi hari ini kita pakai undang-undang, pemilu, Iya. dengan jadwal 2024 yang serentak. Dari segi legitimasi bagaimana, Pak? Atau dari segi regulasinya? KIP sebagai penyelenggara. Bapak bagaimana melihat kehadiran lembaga-lembaga masyarakat yang mengawal dan mengumumkan hasil pemilu? Baik. Paslonnya kota kosong, lawannya kota kosong. Iya. Nah, Bapak melihat dari sisi hakikat demokrasi atau regulasi bagaimana tuh, Pak? Eits, subscribe dulu. M. Jafar Esa MH M.Hum. Masih belum. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih kehadirannya di Sego TV, Pak. Ya, sama-sama. Pak Jafar, seperti biasa kalau sudah hadir di Sego TV itu ada sedikit perkenalan. Oh ya. Jadi diawali oleh nama, lahir, jenjang sekolah dan seterusnya. Ya. Silakan, Pak. Baik. Nama lengkap saya Dr. M. Jafar Esa M.Hum. Lahir di Matangkuli, Aceh Utara, 31 Desember tahun 1966. Kemudian pengalaman pendidikan saya dari Min Matangkuli, kemudian SMP Matangkuli, kemudian SMA Luk Sukun, melanjutkan S1 Fakultas Hukum Universitas Syakuala, kemudian S2 Universitas Erlangga Surabaya, dan S3 Universitas Sumatera Utara, Medan. Jadi sekolahnya itu sekolah beasiswa atau sekolah mandiri? Baik, kalau mulai dari Min sampai dengan SMA itu tentu sekolah beasiswa mandiri, orang tua. Beasiswa orang tua itu ditambah dengan beasiswa sendiri juga, artinya hasil kerja sendiri dan bantuan dari orang tua, karena orang tua dari kelas 1 SMA sudah meninggal ya. Jadi harus membantu mencari biaya sendiri juga. Yang kedua S1 kebetulan dapat beasiswa. Yang pertama beasiswa Super Semar selama 2 tahun. 4 semester, kemudian tunjangan ikatan dinas TID selama 2 tahun juga. Untuk S2 di Surabaya juga beasiswa penuh. Kemudian S3-nya di USU, kebetulan saya sudah posisi sebagai sudah dosen ya, dan sudah bekerja di pemerintah Aceh juga, itu biaya sendiri sepenuhnya. Oke. Jadi kalau kemudian melihat sosok Bapak itu orang pasti dua topik wajah Bapak itu. Wajah Bapak. Yang pertama Bapak sebagai dosen, dan yang kedua Bapak sebagai birokrat juga. Jadi bisa nggak diceritakan ini kapan menjadi dosen dan kemudian kapan aktif di birokrasi? Jadi kalau kategori dosen itu biasanya ada 2 ya. Dosen tetap, dosen luar biasa. Tapi saya kadang-kadang dijuluki juga kategori ketiga, dosen biasa di luar. Berapa tahun Pak Bapak di luar? Jadi dari 32 tahun masa kerja pada saat itu, artinya sampai dengan saya berakhir di Pemda, itu 22 tahun saya di luar. Jadi 10 tahun di dalam, 22 tahun di luar. Tapi yang di luar pun itu ada kategori. Ada yang di luar sebagian, artinya saya tidak nonaktif, tetap sebagai dosen, tapi ada kegiatan di luar seperti pada saat saya di Panwas, pada saat saya di KIP itu kan merangkap, boleh merangkap aturan pada saat itu. Kemudian memang ada yang harus nonaktif. Itu nonaktif pada saat saya menjadi asisten, itu memang harus nonaktif, nggak boleh merangkap. Itu sekitar 7 tahun ya, hampir 7 tahun lah. Itu full di luar, nggak ada di dalam. Kalau misalnya ini Pak kan menyangkut dengan pemilu juga, ya kita sudah ada pemilihan. Bapak sebelumnya orang mengenal Bapak itu pernah di KIP sebagai ketua KIP pada masa itu. Nah, bisa nggak Pak cerita sedikit sebelum di KIP Bapak di mana kalau bicara pemilu? Ya, baik, itu memang sebenarnya di luar rencana saya sebenarnya untuk terlibat di bidang pemilu, karena background saya sebenarnya saya juga jurusan perdata, bukan tata negara. Jadi kalau pemilu itu politik kan lebih ke tata negaranya. Sementara saya ini perdata backgroundnya. Jadi pada saat itu Forum Rektor Indonesia itu meminta kepada Fakultas Hukum 2 orang tenaga untuk ditempatkan di Forum Rektor Indonesia memantau pemilu 1999. Saya dengan Pak Zuhri. Setelah itu
setelah ikut menjadi anggota Forum Rektor Indonesia untuk memantau pemilu 99, kemudian diajak oleh kawan-kawan untuk ikut tes Panwaslu Provinsi NAT pada saat itu. Dan kebetulan saya ikut. Pada saat itu Panwaslunya dari 5 unsur. Ada unsur akademisi, unsur ormas, unsur kejaksaan, unsur kepolisian, dan unsur PES. Bapak mewakili unsur akademisi. Jadi saya mengikuti dari unsur akademisi dan alhamdulillah terpilih menjadi anggota Panwaslu untuk pemilu 2024. Dan setelah berakhirnya di Panwaslu pemilu 2024, kebetulan pada saat itu ada rencana dilaksanakan Pilkada 2026 setelah adanya UU PA nomor 11 2006. Kemudian mau diselenggarakan Pilkada secara langsung tahun 2006. Dan pada saat itu saya masih pada posisi sebagai anggota Panwaslu. Banyak kawan-kawan meminta ikut aja sebagai anggota KIP, calon anggota KIP, karena sudah pengalaman di Panwaslu. Dan saya ikut, alhamdulillah lulus. Kemudian proses panjang, akhirnya diangkat sebagai ketua KIP Aceh yang pertama. Waktu itu, Pak? Yang pertama, yang menyelenggarakan pilkada secara langsung yang pertama juga, pilkada 2006. Ya. Pak, sebelum kita ke pilkada, Pak, ini pas momen setelah pilkada. Apa yang kemudian Bapak aktif sebagai dosen, kemudian juga diberi amanah sebagai birokrat di penyelenggara pemilu juga. Bapak juga aktif sebelumnya juga di aktif mengajar, bukan hanya di Unsyah tapi di yang tempat lain juga. Apa kemudian yang Bapak dapat tantangan hidup dan juga barangkali keberkahan hidup supaya ini memotivasi juga anak muda, Pak? Jadi yang pertama kita harus punya tujuan hidup dulu. Tentu tujuan hidup kita kan ingin lebih baik. Kalau saya motivasi yang pertama karena sejak kelas 1 SMA orang tua saya sudah meninggal, bapak saya meninggal, dan saya menggantikan posisi beliau untuk membantu kegiatan di sawah. Karena nggak ada, abang saya juga sudah kuliah, jadi saya anak satu-satunya laki-laki yang di rumah, anak terakhir. Dan itu juga menjadi motivasi bagi saya bagaimana sulitnya bekerja di sawah, menjadi petani. Sulitnya apalagi pada saat itu masih tak ada hujan. Kadang-kadang kita sudah menggarap lahan dan sebagainya, tiba-tiba terjadi kemarau. Jadi kembali ke nol, nggak ada hasil. Bahkan semua uang yang sudah kita keluarkan, dana kita keluarkan itu menjadi hilang. Kemudian juga saya punya, di sisi lain punya keluarga, paman saya, sepupu dari ibu saya itu Profesor Dr. M. Amin Najis, yang beliau itu dosen IPB Bogor, juga Sekjen ICMI. Saya melihat pada saat beliau pulang ke Aceh itu penampilannya luar biasa, dukungan, apresiasi masyarakat luar biasa. Itu menimbulkan motivasi bagi saya. Kenapa beliau bisa seperti itu? Ternyata setelah kita pelajari beliau bisa seperti itu karena pendidikan. Bukan karena faktor orang tua, faktor lingkungan dan lain-lain, bukan. Tapi karena beliau serius mengikuti pendidikan, mulai dari sekolah di IPB Bogor sampai ke Amerika Serikat. Dan itu memberikan motivasi yang kuat bagi saya untuk mengikuti pendidikan, dan melalui pendidikan saya yakin pada saat itu akan memperbaiki kehidupan yang lebih baik. Dan hari ini masih tidak menjadi petani, kemudian jadi dosen. Ya, alhamdulillah yang pertama menghindari. Memang pada saat itu karena tantangan menjadi petani sangat berat, saya memang berusaha keras untuk menghindari jangan jadi petani lagi. Ya, alhamdulillah sekarang sudah tidak jadi petani, sudah jadi dosen. Kemudian apa keberkahan yang Bapak dapatkan dari proses pendidikan ini, Pak? Keberkahan artinya kalau saya melihat bahwa prinsip manjada wajada itu berlaku. Kalau kita serius, kita sungguh-sungguh, apapun tantangan itu pasti bisa kita lewati. Termasuk saya misalnya pada saat kuliah itu nggak ada lagi orang tua, jadi biaya di keluarga sangat terbatas. Dan saya berusaha mencari uang sendiri, termasuk saya kerja di bangunan, angkut air ke Alunaga dan sebagainya, termasuk bekerja di bikin boot di Lampulo. Sempat juga, Pak? Sempat itu. Berapa tahun? Itu 2 tahun. 2 tahun masa yang sampai paling kuliah sulit. Juga? Kuliah semester 2 sampai semester 5. Jadi selama 2 tahun bekerja sangat
berat ya. Saya tinggal di Lamdingin, dari Lamdingin jemput tapi harus jalan kaki. Kemudian sorenya saya harus bekerja di bangunan di Lampulo. Kalau saya angkut air ke Alunaga itu harus bangun jam 5 pagi atau jam 4. Kita isi di Ciregen itu, kemudian kita bawa ke Lampulo, kita jual ke nelayan, kepada masyarakat Lampulo yang pada saat itu belum ada PDAM. Wow. Jadi pulang di situ baru siapkan baru pergi kuliah. Jadi sebelum kuliah kerja, pulang kuliah kerja lagi. Tapi karena semangat juang, keinginan untuk merubah nasib itu sangat kuat, akhirnya semua itu tidak merasa berat, menganggap biasa itu sebagai sebuah tantangan. Dan alhamdulillah bisa kita lewati. Dan walaupun saya kuliah sambil kerja, tapi alhamdulillah bisa mendapatkan beasiswa Super Semar, kemudian bisa mendapatkan tunjangan ikatan dinas. Alhamdulillah. Luar biasa Pak pengantarnya. Ini saya pun jadi inspirasi ini Pak. Pak, langsung kita masuk ke soal pemilu Pilkada 2024. Dari sisi regulasi, bagaimana Bapak melihat Pilkada Aceh 2024? Ya. Baik, memang kita sebagai daerah khusus yang dalam undang-undang nomor 18 tahun 2001 sebenarnya kita sudah ada beberapa hal yang khusus tentang Pilkada di Aceh. Termasuk misalnya di dalam undang-undang 18 2001 itu Pilkada di Aceh itu secara langsung. Kemudian ada calon persorangan. Dan ini enggak sempat dilaksanakan. Belum pernah dilaksanakan, sudah dicabut dengan Undang-Undang 11 tahun 2006. Jadi di dalam Undang-Undang 11 tahun 2006 yang lahirnya undang-undang ini karena dua hal menurut saya. Yang pertama substansinya diambil dari MUI Helsinki, yang kedua juga dari Undang-Undang 18 2001. Dan di dalam Undang-Undang 11 2006 tentang pemerintahan Aceh yang kita kenal dengan UPA ini ada beberapa ketentuan yang khusus yang berbeda dengan pilkada di provinsi lain. Yang pertama, kita regulasinya berbeda terkait dengan penyelenggaraan pilkada itu sendiri, termasuk persyaratan dan sebagainya. Kemudian peserta kita di Aceh ini ada partai politik lokal, daerah lain nggak ada. Kemudian lembaga penyelenggara juga berbeda, yaitu kita ada KIP, ada Panwas. KIP itu walaupun merupakan bagian dari KPU, tapi dia memiliki hal-hal yang berbeda dengan KPU di daerah lain. Cuman yang agak ini menurut saya ini masih jadi tantangan bagi kita yang harus kita selesaikan, yaitu tentang Panwasli. Kita di Aceh ini ada dua Panwas. Panwasli Aceh, Panwasli Provinsi Aceh. Provinsi Aceh ini dibentuk semuanya oleh Bawaslu hanya untuk mengawasi pemilu. Sementara Panwasli Aceh dibentuk oleh DPRD, rekrutmennya DPRD, kemudian disahkan oleh diproses lebih lanjut di Bawaslu, dan hanya untuk mengawasi pilkada. Jadi seharusnya pemilu dan pilkada ini bisa diawasi oleh sebuah lembaga yang sama seperti KIP. Jadi nggak mesti ada dua lembaga. Dengan dua lembaga ini tentu kan tidak efisien, membutuhkan dari sisi anggaran juga. Anggaran. Kemudian juga yang paling penting menurut saya itu persepsi masyarakat. Jadi masyarakat kadang-kadang bingung. Ini ke Panwas mana? Karena antara Panwas di Aceh, Panwas di Provinsi Aceh itu kan beda-beda tipis. Jadi ini mau lapor kemana? Yang mana lapor ke Panwasli Aceh, yang mana ke Panwasli Provinsi Aceh. Dan kami, pengalaman saya di pemerintah Aceh juga bersama DPRA sudah mengupayakan agar ini bisa disatukan sama seperti KIP. Sudah KIP nggak ada lagi KPUD. Cuma yang jadi masalah kalau KIP kan disatukan oleh UPA. Kalau ini di UPA hanya mengatur Panwas Pilkada, Panwas Pemilu nggak diatur, maka berlaku Panwas yang dibentuk oleh Bawaslu. Maka ke depan sebenarnya di dalam undang-undang tentang pemilu atau penyelenggara pemilu di Aceh diadopsi ketentuan UPA sehingga nanti ke depan lahir satu Panwasli. Termasuk barangkali klausul kalau ada revisi UPA Pak ya? Ya, kalau ada revisi boleh juga melalui revisi UPA boleh. Atau kalau memang revisi UPA nggak boleh, berarti ketentuan UPA diadopsi oleh Undang-Undang Nasional tadi. Bisa dua alternatif. Kalau kemudian dari segi jadwal, ini kan kalau merujuk pada UPA, jadwalnya kan 2 tahun lalu Pak ya? Iya. Tapi hari ini kita pakai Undang-Undang Pemilu dengan jadwal 2024 yang serentak.
Iya. Dari segi legitimasi bagaimana Pak? Atau dari segi regulasinya? Baik, jadi memang terjadi perdebatan yang luar biasa terkait dengan jadwal yang sebenarnya itu tahun 2022 Ya. karena 5 tahun sekali. Ya. Jadi dasarnya pihak yang mendukung, yang mengharapkan 2022 yang pertama di dalam UPA itu disebut pilkada diselenggarakan 5 tahun sekali, Iya. berarti 2017 ke 22. 2022. Cuman di dalam UPA kan nggak disebutkan tahunnya. Ya. Kemudian dalam kanun disebutkan tahunnya 2022. Tetapi pemerintah rupanya berdasarkan undang-undang dia punya kebijakan lain, ingin pilkada serentak di 2024. Dan pada saat itu memang pemerintah Aceh dan DPRA berupaya maksimal bisa 2022. Tetapi karena pemerintah juga bertahan harus 2024 supaya serentak secara nasional, dan tentunya kita sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia, bagian dari kebijakan nasional, setelah mengkaji lebih lanjut bahwa nggak mungkin kita paksakan Aceh 2022 karena bagaimanapun dalam penyelenggaraan pilkada itu banyak sekali peran dari pemerintah pusat, mulai dalam penentuan regulasi, penentuan anggaran, penentuan hasil, siapa yang akan dilantik dan seterusnya, itu kan kewenangan dari pemerintah pusat. Nggak mungkin kita bisa lakukan tanpa dukungan dari pemerintah pusat. Akhirnya pemerintah Aceh dan DPRA menerima kebijakan nasional, maka kita laksanakan 2024. Secara normatif bisa diperdebatkan, tetapi saya pikir secara politis, secara birokrasi pemerintahan sudah clear dan ini memiliki legitimasi yang kuat dan sudah bisa laksanakan. Kemudian semua orang juga sudah bisa menerima, ya, baik sebagai penyelenggara, peserta, pemilih, dan semuanya sudah berjalan. Pak, ngopi loh Pak. Oh ya, ngopi. Ya. Pak, kemudian menyangkut dengan beberapa daerah, terutama di Aceh Utara dan Tamiang, di Aceh itu paslonnya kota kosong, lawannya kota kosong. Iya. Nah, Bapak melihat dari sisi hakikat demokrasi atau regulasi bagaimana tuh Pak? Hakikat demokrasi itu kan dari rakyat untuk rakyat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Artinya dalam penentuan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan itu rakyat itu kan harus terlibat, menentukan wakil-wakilnya yang akan di lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Dan keterlibatan rakyat, semakin tinggi keterlibatan rakyat maka tingkat demokrasinya semakin bagus. Kalau secara hukum nggak ada masalah, berapapun yang menggunakan hak pilih secara hukum tetap punya legitimasi. Tapi secara politik, ya, semakin tinggi partisipasi semakin tinggi legitimasi sebuah pemilihan. Semakin baik sebenarnya. Semakin baik. Dan yang kedua, supaya masyarakat berpartisipasi, tentu masyarakat ini kan punya pilihan yang berbeda-beda, punya pertimbangan masing-masing. Sehingga kalau menurut saya semakin banyak calon yang bisa dipilih oleh rakyat, ya, sesuai dengan aspirasi, sesuai dengan keinginannya, semakin bagus. Dan saya lihat ada korelasi antara jumlah pasangan calon dengan partisipasi dari pemilih sendiri. Karena kalau semakin sedikit pasangan calon, berarti kan pilihan masyarakat terbatas. Ada kemungkinan masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya. Ada kemungkinan merusak hak pilihnya, misalnya merusak kertas suara. Jadi dengan kotak kosong menurut saya itu dari sisi demokrasi itu tidak bagus. Partisipasi politik masyarakat itu tidak optimal. Masyarakat tidak memiliki banyak pilihan untuk menentukan wakilnya atau menentukan pasangan calon yang akan memimpin mereka. Apalagi kalau hanya disuruh pilih antara orang dengan kotak kosong, itu kan bukan pilihan menurut saya. Sebenarnya bukan pilihan. Pilihannya orang dengan orang. Orang dengan orang, bukan orang dibandingkan dengan kotak kosong. Itu bukan pilihan. Jadi ya karena ya pemerintah mungkin punya kebijakan lain dan kalau memang calon yang diusung ini nggak diterima, kalah, ya akhirnya dia nggak bisa menjadi calon. Memang itu jalan tengah mungkin yang diambil. Tapi itu bukan sesuatu yang baik dalam demokrasi. Termasuk mengenai money politik, Pak. Money politik artinya kita lihat pengalaman Bapak sebagai pernah menjadi penyelenggara, pernah di birokrasi yang hari ini menjadi akademisi kembali dosen. Bapak melihat bagaimana
perkembangan atau praktek money politik di pemilu 2024? Ya, kalau dari segi intensitas, mungkin juga bisa kualitas dan kuantitas money politik itu semakin lama kalau kita lihat semakin tinggi. Ya. Itu dari segi itu. Kemudian yang kedua juga dari sisi publikasi. Dulu mungkin media ini masih terbatas sehingga Betul. kalau terjadi itu publikasinya tidak terlalu luas. Tidak masif seperti sekarang. Tidak masif seperti sekarang. Sekarang sekecil apapun berita kalau itu menarik langsung jadi viral. Iya. Nah, kalau dulu kan tidak seperti itu. Berarti dari sisi dua faktor menurut saya itu memang kalau saya berkesimpulan memang ada peningkatan money politik. Dari sisi regulasi. Sisi regulasi pada saat saya sebagai Panwas dan Ketua KIP Aceh pada saat itu ada ketentuan yang mengatakan dalam hal money politik yang dikenakan sanksi pidana hanya si pemberi, pasangan calon atau caleg. Masyarakatnya nggak ada. Tidak. Kenapa dibuat seperti itu? Karena yang seperti ini sebenarnya bertentangan dengan KUHP tentang suap menyuap. Dalam suap menyuap dua-dua kena. Pemberi penerima. Makanya kalau misalnya ada penerimaan pegawai, ada isu ini disuap dan sebagainya, dan tentu nggak akan terbongkar. Kenapa? Karena si pemberi dan si penerima dua-dua bisa dipidana. Kecuali yang si pemberi ini sudah kecewa sekali, dia melapor karena mungkin tidak tercapai tujuannya. Tapi secara umum memang orang tidak mau melapor karena dia akan kena juga. Jadi pada pemilu 2004 dan pilkada 2006, si pemberi dikenakan sanksi. Penerima masyarakat nggak dikenakan sanksi pidana. Tujuannya adalah supaya masyarakat ini mau melapor. Nah, tetapi ternyata seluruh Indonesia ini hampir nggak ada yang mau melapor. Kalau kita tanya misalnya, kenapa nggak melapor? Padahal kan nggak ada sanksi pidana. Yang pertama mereka emang nggak paham bahwa si penerima ini nggak kena sanksi pidana. Yang kedua, mereka berasumsi bahwa kalau kita lapor kan nggak etis, kita dianggap nggak bermoral. Sudah diberikan bantuan kita lapor lagi kan. Nah, jadi akhirnya memang sama juga dengan yang dua-dua dikenakan. Kemudian dengan hanya si pemberi dikenakan, tetap juga nggak ada proses hukum terhadap si pemberi itu karena nggak ada yang mau melapor. Kemudian dalam perkembangan berikutnya kembali ke aturan lama. Untuk saat ini Sampai saat ini dua-dua dikenakan sanksi pidana. Si pemberi dan penerima. Dan si pemberi juga bisa diproses hukum, si penerima juga bisa diproses hukum. Tetapi tentu untuk bisa berproses hukumnya nggak bisa kita harap kepada para pihak. Ini perlulah dukungan masyarakat, Panwas. Bagaimanapun kalau dalam penyelenggaraan pemilu itu pengawasan masyarakat itu lebih kuat daripada pengawasan Panwas. Karena masyarakat itu punya beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu mata. Di mana-mana ada. Kalau Panwas kan satu kabupaten cuma berapa orang? 5 orang atau 3 orang. Dan sangat terbatas. Bapak bagaimana sekarang melihat partisipasi masyarakat untuk mengawasi money politik ini? Masyarakat baik si penerima maupun pihak lain yang bukan penerima mengetahui, ini nggak mau lapor. Itu memang kita lihat kesadaran masyarakat, partisipasi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran itu terbatas sekali sekarang. Karena mereka sekarang nggak mau berurusan. Nanti yang pertama berurusan dengan hukum, jadi saksi, dipanggil dan sebagainya. Yang kedua berurusan dengan yang dikenakan sanksi pidana tadi. Pasti yang dilaporkan tuh pasti nggak senang dengan yang melapor. Makanya waktu saya Panwas dulu, saya robah. Jadi di dalam pengawasan itu ada dua, ada pengawasan aktif, pengawasan pasif. Pengawasan pasif kita terima laporan masyarakat, terima pengaduan masyarakat. Jadi yang dilaporkan oleh masyarakat tadi, yang kita pasif, itu proses hukum mereka harus menjadi saksi. Jadi kita robah menjadi pengawasan aktif, seolah-olah temuan kita. Jadi kalau temuan kita, mereka nggak ditampilkan, nggak dimunculkan. Berarti seolah-olah kita yang mencari kesalahan penyelenggara peserta ini. Jadi bagi si penerima ini lebih aman. Kalau dulu, kalau sekarang memang saya tidak mendapatkan informasi atau data yang lengkap bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Panwas sekarang, apakah secara normatif bisa dua, memang aktif atau pasif. Apakah Panwas sekarang menggunakan pengawasan pasif atau juga menggunakan pengawasan aktif. Tapi
Kalau yang pasif ini wajib, nggak boleh Iya, tolak. iya, iya. Tapi kalau aktif berarti kan tergantung keinginan dari Iya. si Panwas itu sendiri. Iya. Jadi sekarang dari beberapa kasus yang saya lihat malah sekarang pengawasannya dilakukan oleh peserta itu sendiri, sesama peserta yang bersaing tadi. Itu tren baru berarti. Tren Pak? baru, itu menurut saya tren baru. Jadi si yang misalnya Paslon, para paslon. atau tim ses Tim- paslon, ah, tim ses paslon A melaporkan tim ses paslon B Paslon B. misalnya yang melakukan money politik. Tapi biasanya yang ingin melaporkan ini tim ses paslon yang tidak melakukan money politik, yang nggak ada uang. Melaporkan tim ses paslon yang punya uang. Tapi kalau sesama punya uang, sesama money politik itu nggak nggak mungkin saling melapor, dilaporkan, gitu. tapi Iya. cukup untuk media saja. Media. Jadi sekarang sudah ngetrend situ. Saya pikir itu juga hal yang positif yang artinya dengan adanya partisipasi atau laporan dari tim ses pasangan calon lawan itu kan bisa mengungkap pelanggaran, bisa mengungkap money politik. Dengan berkurangnya money politik tentu bisa mewujudkan pemilu yang lebih demokratis. Iya. Cuman itu tentu mereka punya kepentingan ya, karena kepentingan. Tapi kalau misalnya seluruh masyarakat mau melapor, menurut saya itu jauh lebih bagus karena masyarakat kan nggak ada kepentingan dalam apa istilahnya untuk kemenangan pasangan calon tertentu. Ya. Bapak sejauh ini secara kualitatif bagaimana Bapak melihat baik itu dari sisi penyelenggara, baik itu dari sisi partisipasi, baik itu terutama pada iklim ekosistem masyarakat Aceh juga dalam dalam menyambut hari H pencoblosan kemarin. Secara kualitatif bagaimana Pak melihat? Memang kalau kita lihat dari sisi regulasinya tentu konflik regulasi yang ada sekarang ini sudah jauh berkurang. Artinya regulasinya sudah cukup bagus ya. Sudah bisa mewujudkan pemilu atau memenuhi syarat-syarat sebuah pemilu yang demokratis. Dari sisi penyelenggara kita melihat bahwa masih ada masalah ya. Di panwaslihnya ada masalah. Kemudian di penyelenggara KIP-nya juga ada beberapa pernyataan kebijakan yang kontraproduktif, yang berubah-ubah. Dan ini tentu menimbulkan kekurang percayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara. Menurut saya ini ke depan memang lembaga penyelenggara itu harus konsisten, harus paham aturan, berpegang teguh pada aturan, apapun konsekuensinya tentu harus berpegang pada aturan, menegakkan aturan. Sehingga tidak terjadi seperti yang baru-baru ini kita lihat bersama. Yang ketiga dari sisi masyarakatnya sebenarnya partisipasi masyarakat sudah cukup bagus sebenarnya. Tapi dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya masih kurang, menurun kalau menurut saya menurun. Kenapa? Faktor yang pertama memang ada sebagian masyarakat menganggap proses pergantian kepemimpinan ini tidak begitu penting. Ada yang menganggap bahwa siapapun yang memimpin ini sama saja. Itu yang pertama. Yang kedua, pasangan calon yang ada tidak sesuai dengan aspirasi mereka. Karena pasangan calonnya terbatas. Cuma 2 kalau tingkat gubernur, kalau kabupaten kota bervariasi. Ada yang kosong, malah kotak kosong, ada yang sampai 4, sampai 4 pasangan calon. Dan karena memang nggak ada pilihan, sehingga masyarakat ya tidak mau memilih. Ya, karena memang nggak ada yang sesuai dengan keinginannya, yang ingin diperjuangkan. Dan ada juga yang ingin memilih. Kita melihat bahwa banyak kerusakan surat suara dirusak. Bukan berarti masyarakat itu nggak paham memilih, bukan, nggak mungkin hanya 2 lembar itu coblos nggak mungkin. Dan kertas suara juga sederhana, beda dengan pemilu legislatif yang kertas suaranya lebar, banyak sekali pasangan calon pilih partai dan sebagainya. Tapi kalau ini kan hanya 2, tetapi sengaja dirusak. Ada yang coblos 2, bahkan saya lihat ada di medsos itu ada yang sudah dicoblos 2 ditulis referendum. jadi sebenarnya itu bentuk kekecewaan mereka karena yang dia inginkan nggak ada di kertas suara itu. Nah, jadi dari sisi partisipasi memang ada agak menurun, kemudian juga kerusakan surat suara juga banyak meningkat. Seharusnya ini tidak perlu terjadi
kerusakan yang disengaja, Ya. bukan karena ketidakpemahamannya terhadap cara mencoblos. Ya. Jadi untuk ini nggak perlu sosialisasi lagi bagaimana cara mencoblos karena memang pemilu legislatif aja bisa Sudah, mencoblos, apalagi betul. pilkada kan. Betul. Kemudian dari segi hasil, Pak, ini kan Ya. secara non formal, ya, hasilnya sudah ada, baik itu melalui quick count dan seterusnya. Ya. Dan dengan kehadiran pengawal pemilu berbasis pada komunitas tadi, berbasis pada masyarakat, Iya. apakah ada banyak sekarang lembaganya, dan kita sekarang sudah tahu juga siapa pemenangnya Iya. di luar ketetapan KIP sebagai Iya. penyelenggara. Bapak bagaimana melihat kehadiran lembaga-lembaga masyarakat yang mengawal dan mengumumkan hasil pemilu? Baik, saya pikir ini suatu yang positif ya. Kehadiran lembaga-lembaga yang melaksanakan quick count, melaksanakan real count, itu suatu yang positif. Artinya masyarakat bisa mendapatkan hasil perolehan suara sementara, hasil sementara, hasil tidak resmi secepat mungkin. Jadi kalau selama ini butuh waktu beberapa hari menunggu hasil dari penyelenggara, hasil resmi. Ya. Tapi dengan ada hasil sementara oleh lembaga-lembaga tadi, itu sudah cukup bagus. Apalagi kalau saya lihat misalnya sudah ada hasil real count, yang pada saat saya ketua KIP itu nggak boleh real count. Bahkan dulu kami bekerja sama dengan Fakultas MIPA USK atas dana dari UNDP kalau saya nggak salah itu melaksanakan rapid telecon namanya. Jadi mereka menempatkan relawan di seluruh TPS kemudian melaporkan melalui HP dan itu nggak boleh diumumkan, nggak boleh. Tapi sekarang penyelenggara juga mengadakan real count, kemudian Des Pilkada mengadakan real count, boleh publikasi, dulu nggak boleh. Kemudian ada swasta, LSM dan sebagainya juga mengadakan quick count. Dan ini suatu hal yang positif karena tadi masyarakat bisa mengetahui hasil secepat mungkin. Itu positif yang pertama. Yang kedua, positif yang kedua adalah pihak-pihak yang ingin bermain, ingin memanipulasi suara itu akan berpikir 1000 kali. Kenapa itu, Pak? Karena ini sudah ada hasil real count dan quick count. Oke. Nanti kalau hasil resmi dari KIP dalam proses yang bertahap dan cenderung lama itu berbeda sekali dengan hasil real count dan quick count, itu akan curiga terhadap hasil ini, akan melakukan proses hukum. Dan mereka pasti takut juga kalau diproses hukum, ya kan? Kemudian yang negatifnya kalau saya lihat persepsi masyarakat seolah-olah ini proses pilkadanya udah selesai, sudah ada pemenang. Padahal belum. Yang menentukan menang atau tidak itu adalah penyelenggara melalui proses yang bertahap tadi, yang secara manual, mulai dari tahapan KPPS, PPS, PPK sampai kabupaten kalau untuk bupati wali kota, kemudian sampai ke provinsi yang gubernur. Ini yang bertahap ini sebenarnya yang resmi. Jadi kalau misalnya yang kita khawatirkan kalau masyarakat sudah terlalu yakin 100% dengan hasil real count dan quick count dan ini pasangan ini yang menang, ternyata nanti hasil akhirnya beda. Ya ini kalau misalnya mereka menggunakan upaya hukum, gugatan yudisial, gugatan ke Mahkamah Konstitusi nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya terjadi anarkis, kekerasan dan sebagainya, ini yang harus kita antisipasi. Jadi perlu kita berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ini adalah hasil sementara. Walaupun dalam kenyataannya kalau selisih suaranya banyak, deviasinya banyak, itu mendekati hasil akhir mendekati. Tapi ini yang jadi masalah biasanya yang tipis. Yang menang-menang tipis ini masalah dia. Karena kan ada deviasinya berapa persen sehingga nanti ada kemungkinan berbeda. Ada kemungkinan. Apakah lebih pengalaman Bapak? Apakah biasa persentasenya lebih besar atau malah lebih kurang? Nggak jauh berbeda. Biasanya 1-2% berbeda dengan hasil resmi, dengan hasil ini. Real yang ini ya. Apalagi quick count ini quick count independen, bukan quick count pesanan. Berbayar ya. Bukan berbayar. Cuma kalau kita lihat bahwa dalam quick count ini jarang yang penyelenggaranya jarang yang subjektif. Beda dengan survei. Survei itu ada yang subjektif karena difasilitasi oleh pasangan calon. Tentu
memihak mendukung popularitas pasangan calon, karena bagaimanapun hasil survei bisa mempengaruhi pemungutan suara, bisa mempengaruhi penentuan pilihan bagi masyarakat, dan masyarakat kita cenderung memilih yang akan menang. Betul. Nah, kalau saya lain, kalau saya ditanya, kalau sebelum pemilihan ditanya, Bapak pilih apa? Rahasia. Yeah. Kalau sudah pemilihan, Bapak pilih apa? Saya pilih yang menang. Yang menang itu yang saya pilih. Ya kan? Jadi masyarakat terpengaruh kadang dengan Betul. hasil survei, sehingga itu. ada kemungkinan kan dibayar, pasangan calon bayar tujuan untuk mendongkrak suara dia. Yeah. Tapi kalau quick count jarang. Maka saya lihat hasil quick count antar lembaga survei itu hampir sama. Kalaupun selisih 1-2%, bahkan ada yang 0, sekian persen selisihnya. Itu pengalaman Bapak waktu Pengalaman. Oleh karena itu hasil akhirnya nanti itu juga antara 1-2% bedanya ya. Beda. Jadi klaim-klaim yang sampai persentase selisih 10 itu biasa akan berkurang juga ya. Berkurang. Jarang terjadi berdasarkan pengalaman kita juga nggak tahu ke depan kan. Apalagi sekarang sesama lembaga survei juga bersaing. Mereka kalau akurat itu akan akan diterima untuk hasil berikutnya. Tapi kalau sekali mereka ikut bermain, merubah hasil yang sebenarnya, walaupun memang bisa saja berbeda hasil, karena memang metodologi yang digunakan mungkin berbeda. Tapi perbedaannya nggak banyak. Deviasinya ya 1-2% antara lembaga survei yang satu dengan yang lain, antara lembaga survei, hasil survei dengan hasil akhir. Jadi kalau saya memang hasil survei itu sudah mendekati benar. Cuman kita jangan pegang itu, karena itu bukan hasil resmi. Okay. Pak, kemudian kalau bicara pemilu kan adrenalin masyarakat itu kan memuncak, Pak ya. Dan sekarang pemilu sudah selesai. Pengalaman Bapak dengan pengalaman di birokrasi dan penyelenggara pemilu, bagaimana menyadarkan para kontestan masyarakat supaya dapat menerima realitas kepemiluan tadi? Bagaimana, Pak? Kalau saya melihat di sisi menerima hasil pemilu itu jauh lebih baik sekarang dengan dulu. Oke. Itu faktor yang pertama, tentu fanatisme pemilih terhadap pasangan calon tertentu itu menjadi berkurang sekarang. Jadi polarisasi politik di Aceh ini sudah cenderung mencair. Jadi nggak ada harus ini menang, ini nggak ada. Udah mulai berkurang lah. Kalau ada hanya sebagian kecil masyarakat. Yang kedua, dari sisi proses sekarang juga sudah lebih transparan. Artinya tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penyelenggara ini bisa diketahui oleh masyarakat, baik melalui informasi resmi dari penyelenggara maupun dari pihak lain. Dan juga masyarakat yang tidak terima dengan proses-proses yang kadang-kadang katakanlah menyimpang, itu bisa melakukan perlawanan, bisa menyampaikan masukan dan sebagainya. Dan beberapa kebijakan, keputusan yang diambil oleh penyelenggara itu dirubah karena adanya tekanan dari masyarakat. Dan itu menyebabkan masyarakat percaya, lebih percaya. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat itu sudah lebih tinggi. Artinya dia bisa saja menggunakan upaya-upaya hukum nanti yang kalau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Saya pikir itu beberapa faktor yang menurut saya itu menunjukkan angka yang positif. Pak, ngopi loh Pak. Oke. Ini yang kedua ya. Pak, terakhir Pak, saran Bapak sebagai yang pernah berpengalaman seperti yang saya sebutkan sebelumnya kepada para paslon, kepada para penyelenggara dan juga kepada masyarakat terhadap hasil pemilu kita hari ini. Yang pertama kepada penyelenggara dulu ya. Penyelenggara walaupun sudah melakukan real count, tapi itu adalah bukan hasil resmi. Itu bukan hasil resmi, oleh karena itu penyelenggara harus betul-betul mengatakan penghitungan suara secara benar, tepat waktu, secara akurat. Sehingga nanti hasilnya
kalaupun tidak bisa diterima oleh paslon, tetapi dan digunakan upaya hukum, mereka bisa bertanggungjawabkan bahwa itulah hasil yang sebenarnya. Ya. Dan menurut saya tidak ada manfaat sedikit pun penyelenggara itu bermain dengan perolehan hasil itu. Kenapa? Karena ada yang bilang kan suara rakyat, suara Tuhan. Jadi apapun pilihan rakyat, ya kita sebagai penyelenggara punya amanah untuk mengamankan itu sampai ke hasil akhir. Ya. Jadi saran saya pertama, penyelenggara itu harus betul-betul melakukan penghitungan suara secara sesuai tahapan, prosedur, dan ketentuan yang berlaku, serta objektif dan profesional. Kemudian kepada paslon, walaupun sudah tahu hasil, tapi hasil itu hasil sementara. Oleh karena itu saya berharap paslon ini dan tim sesnya mengawal, setiap tahapan ini dikawal. Agar apalagi kalau dia sudah ada hasil, sudah ada pegangan hasil yang real count terutama, dia setiap TPS kan sudah ada hasil, gampang sekali mengawal. Penghitungan dia berapa di setiap TPS, setiap PPS, PPK dan seterusnya. Nanti dibandingkan. Sebenarnya ini mudah kalau sudah real count. Itu sudah ada pembanding. Jadi jangan sekarang komplain di TPS ini saya dapat begini, PPK ini. Itu nggak bisa dipakai, nggak ada komplain. Nanti kita ajukan ke MK pun kalau nggak ada data yang resmi tadi, itu nggak bisa jadi bukti. Yang jadi bukti yang kuat kan, bukti kuatlah dokumen. Dokumen C2-nya, bukan pendapat si A, pendapat saksi ini, bukan. Itu. Jadi dia kawal terus sampai penetapan hasil. Pengalaman kemarin pemilu legislatif kan banyak juga yang berubah. Di tingkat kabupaten udah berubah, provinsi berubah. Ya karena memang ada permainan, ada rekayasa, ada manipulasi dan sebagainya. Ini memang harus betul-betul dikawal bagaimanapun. Hasil yang berlaku adalah hasil resmi yang ditetapkan oleh KIP melalui rapat pleno nanti. Oleh karena itu ini pengawal ini harus paslon ini harus betul-betul mengawal. Yang ketiga tentu kita harap juga masyarakat ya selain mengawal juga harus menerima apapun hasil yang akan ditetapkan oleh KIP, dan hasil itulah yang berlaku. Kalau ada yang tidak setuju dengan hasil yang ditetapkan atau memiliki data yang lain yang berbeda, silakan gunakan upaya hukum. Kita masih dimungkinkan upaya hukum menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Tapi tidak semua perselisihan perolehan suara itu bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Ada yang bisa diajukan, ada yang tidak. Tapi kalau nanti sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi, kita harap paslon itu punya bukti yang kuat, punya dokumen, punya C2 tadi, yang kemudian juga kita harap masyarakat yang diminta menjadi saksi itu bersedia menjadi saksi, karena pengalaman selama ini kadang-kadang masyarakatnya nggak bersedia, takut. Jadi kalau nggak ada bukti, bagaimana hakim bisa membuat keputusan yang tepat? Baik, terima kasih Pak Dr. M. Jafar SHM Hum. Ya, sama-sama. Telah hadir di Sagau TV, memberi pencerahan kepada kami, dan ini betul-betul momentum yang luar biasa kehadiran Bapak, dan semoga juga masyarakat Aceh dapat menerima hasil pemilu sebagai sebuah dari proses demokrasi. Dan hari ini beberapa pencerahan Pak Jafar memberi tanda bahwa kita hidup dalam alam demokrasi yang sangat baik. Makasih kehadirannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.